Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke. Jadi untuk di tema video kali ini yaitu bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, gimana sih perasaan dia yang sebenarnya ke aku ini gitu. Tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini, oke? Jadi seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Oke? Jadi kita ambil kartunya. Dan ingat ya, ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Oke, kita coba lihat. Oke, satu kartu terbuka. Kita lanjut lagi. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Oke, kartu yang kedua. Oke, di sini kartu yang ketiga. Yes. Kita tata terlebih dahulu. Ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu yang nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa, sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan kata hati kalian. Dan buat yang udah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke? Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pile yang pertama. Dan sekarang kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, sesuai dengan judul tema yaitu tentang bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Apakah cinta? Apakah cinta-cintaan? Apakah cinta yang sesungguhnya? Oke, coba kita lihat. Di sini ada kartu The Moon. Oke, di sini kartu yang pertama untuk versi tarotnya ada kartu Two of Pentacle. Untuk di sini kartu yang kedua ada kartu Seven of Wands. Kemudian di sini disusul juga ada kartu Nine of Pentacle. Kemudian ada kartu juga The World.
dan kurang satu kartu karena kita tiap decknya hanya mengambil 5 kartu saja. Oke. Dan di sini ada kartu yang kelima, ada kartu Judgment. Oke, sekarang kita geser terlebih dahulu biar teman-teman juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke, di sini ada kartu Judgment ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat secara jelas. Dan sekarang akan saya tarik energi teman-teman semuanya secara kolektif. Oke, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu tentang bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Memang yang saya lihat dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh pemendam perasaan. Bisa dibilang ya orangnya berkesan dingin, orangnya tidak terlalu romantis, bisa dikatakan nggak romantis lah ya. Tetapi orang ini menurut saya memiliki arti kedalaman dalam mencintai. Artinya itu apa sih gitu? Ya mungkin kamu merasa bahwa cinta dia nggak sekuat kamu mencintai dia. Tetapi yang kamu rasakan gitu ya, dalam artian tuh bukan kamu rasakan, tetapi yang kamu bayangkan nggak sama dengan realita dan fakta. Justru malah orang ini menurut saya memiliki perasaan yang begitu dalam sama kamu. Perasaan apa gitu? Ya perasaan cinta, perasaan kasih sayang, perasaan menerima pasangan dengan apa adanya. Walaupun ya namanya kita penuh dengan kekurangan, tapi saya yakin bahwa kalian yang memilih kartu nomor 1 ini dia bisa menerima dengan apa adanya kamu, tanpa kurangnya sedikit pun. Karena orang ini yang saya lihat dia tipikal seseorang yang melihat seseorang itu bukan karena fisik tetapi kedalaman hati dia. Jadi menurut dia gitu, kalau misalnya kamu seorang cewek gitu, cantik aja nggak penting gitu kalau hatinya buruk. Kalau misalnya kamu seorang cowok gitu, ya nggak, dalam artian tuh kayak menurut dia ya kamu ganteng aja nggak cukup gitu kalau iman dan hatinya itu nggak baik. Jadi tipikal seseorang ini maupun dia laki-laki maupun perempuan dia sama gitu. Dalam artian dia tipikal seseorang yang melihat seseorang itu dari fisiknya, dari hatinya, maaf ya, bukan dari fisiknya. Terus Clarissa juga bisa melihat bahwa orang ini tuh tidak ingin sih, dalam artian tuh terlalu menunjukkan sisi romantismenya dia, terlalu banyak berjanji-janji manis sama kamu gitu. Takutnya kenapa? Takutnya dia nggak bisa menepati gitu. Dengan cara apa dia bisa menunjukkan cinta dan kasih sayang dia? Hanya dengan perilaku dia, bagaimana cara dia memperlakukan kamu, bagaimana cara dia bisa bikin kamu merasa nyaman. Bahkan bisa dibilang orang ini selalu membayangkan kamu di saat situasi apapun. Mau dia sedih, mau dia seneng, mau dia bahagia gitu. Yang penting ada bayang-bayangan kamu di dalam hatinya itu yang membuat semangat baru di dalam aktivitas dia. Di sini Clarissa melihat bahwa walaupun antara kamu dan dia ada perbedaan gitu, perbedaan usia, ada yang perbedaannya jauh, ada yang perbedaannya nggak jauh, bahkan ada yang lebih muda atau mungkin setara dengan kamu. Tapi orang ini tidak pernah hal tersebut dijadikan sebagai sebuah sesuatu beban yang berat gitu. Ya apabila usia kamu memang lebih muda dari dia gitu, dia mampu mengimbangi. Begitu sebaliknya apabila kamu lebih tua gitu, dia juga bisa mengimbanginya gitu. Jadi antara kamu dan dia sama-sama saling bisa mengimbangi satu sama lain. Mungkin di dalam diri kamu, di dalam benak kamu pernah berpikir gitu, wah usia kita mungkin ada perbedaan gitu. Apakah hubungan ini bisa sejalan dengan apa yang kita inginkan gitu. Ada keraguan di dalam diri kamu terkadang gitu. Cuman ya setelah kalian gitu menjalani beberapa proses, saya yakin bahwa kalian berdua akan sama-sama belajar mengenai tentang karakter masing-masing dan kalian akan bisa saling mengimbangi satu sama lain. Jadi bagi dia perbedaan usia ataupun apapun tidak menjadi masalah. Selain itu Clarissa juga melihat gitu, orang ini tuh juga tipikal seseorang yang bisa dibilang paling peka terhadap orang yang tulus sama orang yang modus gitu. Jadi apabila dia berhasil memilih kamu, ya berarti kamu tipikal seseorang yang tulus dalam mencintai seseorang gitu. Kamu bukan tipikal player of love, artinya itu pemain cinta, bukan. Tetapi kamu tipikal seseorang yang sungguh-sungguh dalam mencintai gitu. Apabila dia bisa memberikan ketulusan sama kamu, kamu bisa memberikan semua ketulusan kamu sama dia. Begitu sebaliknya, apabila dia memberikan kamu hanya sebuah kemodusan, hanya sebuah permainan cinta, ya kamu bisa lebih benci gitu daripada kamu membenci dia sebelumnya. Jadi seperti itu. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh
perasaan dia ke kamu memang begitu besar gitu. Tapi mungkin bagi diri kamu gitu, bagi diri kamu menganggapnya biasa gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi gitu, dia tipikal seseorang yang tidak bisa gitu. Dalam artian tuh kayak mengimplementasikan bentuk rasa sayang dia dengan kata-kata manis, dengan untai-untaian kata yang lembut gitu. Dia bukan tipe seseorang yang seperti itu. Lalu bagaimana gitu cara menunjukkan dia? Ya dengan sentuhan secara langsung gitu. Misal ya, terkadang orang ini memang ada sisi dinginnya gitu, tapi terkadang apabila sisi romantisnya keluar, bukan romantis sih, tetapi kata-kata yang seolah-olah itu kayak dalam banget gitu. Itu yang kayak mengartikan bahwa hal ini adalah hal yang paling romantis gitu. Misal ya, kamu udah ibadah apa belum gitu, kamu jaga kesehatan gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk apa ya, bentuk implementasi dia untuk menunjukkan rasa sayang dia terhadap orang yang dia cinta. Terus orang ini juga memiliki perasaan yang begitu besar sama kamu gitu. Memang sih bisa dibilang tuh kayak untuk saat ini perasaan tersebut belum terlihat atau belum nampak secara jelas. Tapi apabila kamu nantinya sudah melewati beberapa proses dan tahapan sama dia, intinya tuh kayak kamu menjalin hubungan bersama dia, mungkin tuh kayak waktunya udah lama gitu. Kamu bakalan bisa mengerti sebesar apa perasaan dia ke kamu, setulus apa perasaan dia dalam mencintai kamu gitu. Bahkan bisa dibilang kamu nantinya bakal ngerti gitu, dalam artian oh ternyata orang yang banyak rayuan banyak gombalnya itu nggak bisa membuktikan gitu apa yang pernah dia katakan. Justru malah orang yang bisa dibilang tuh dia tipikal seseorang yang pendiam gitu, terlihat dingin gitu, tapi orang ini justru bisa menepati, dalam artian tuh bukan menepati karena dia bukan tipikal seseorang yang banyak janji gitu, tetapi dia bisa membuktikan gitu bahwa ya cinta dia ini bukan cinta yang abal-abal, tetapi cinta yang sesungguhnya, cinta yang datang dari hati. Jadi seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa menurut dia gitu, mungkin bagi kamu yang LDRan sama dia gitu, mungkin bagi kamu gitu LDR itu berat, tapi bagi dia sih menurut saya itu nggak masalah gitu LDR. Yang penting kalian berdua hatinya bisa sama-sama saling mendekat gitu. Artinya apa? Ya komunikasi kalian nggak pernah putus gitu. Walaupun di sini saya sih melihat gitu, walaupun di antara kalian ada yang merasa bahwa komunikasi kalian kurang lancar, itu hal yang wajar sih menurut saya gitu, karena dia juga nggak bisa gitu memberikan semua waktu dia untuk kamu. Tentu dia juga memiliki kesibukan dan aktivitas sendiri-sendiri, misalnya dia gunakan untuk bekerja atau misalnya dia gunakan untuk kepentingan lain. Tetapi sesibuk-sibuknya dia gitu, pasti dia akan memberikan kabar dan akan memberikan sebuah penjelasan gitu kenapa dia belum sempat untuk menghubungi kamu gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh orangnya itu kayak nggak bisa romantis ya gitu. Tetapi ya seperti yang saya sebutkan tadi gitu, mungkin ada beberapa momen yang menurut kalian tuh orang ini bisa romantis gitu. Terus orangnya sih bisa dibilang orang yang walaupun kalau misalnya dia seorang cowok ya, tapi kayak orang ini tuh kayak suka banget untuk diperhatikan. Untuk diperhatikan tuh kayak maksudnya itu kamu gitu ya, memberikan sebuah perhatian. Kamu udah makan apa belum? Wah, dia tuh kayak seneng banget gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan ya berarti dia manja banget gitu. Jadi seperti itu. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa kamu bersama dia nantinya akan menemukan sebuah titik terang gitu. Titik terang dari apa sih? Ya mungkin bagi kamu yang merasa udah dalam artian tuh kayak udah gagal berkali-kali dalam menjalin hubungan, tapi setelah kamu ketemu sama dia gitu, kamu akan menemukan sebuah titik terang. Artinya ya ternyata orang yang kamu cari itu udah ada di hadapan kamu gitu. Jadi ya kamu tinggal melanjutkan aja kehidupan cinta bersama dia dan mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang menjemput kalian. Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh kayak dalam artian tuh datang bisa menghidupkan jiwa semangat kamu untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari trauma yang pernah kamu alami gitu. Jadi kayak hadirnya dia di dalam hidup kamu ini ya bisa dibilang membawa dampak yang positif gitu. Dampak yang positif apa gitu? Ya yang semula kayak kamu udah merasa bahwa alah cinta sejati itu udah nggak ada deh gitu. Alah dalam artian tuh orang yang benar-benar tulus sama aku ini udah nggak ada gitu. Tapi setelah dia datang di dalam hidup kamu gitu, kamu merasa bahwa
wah ini adalah seseorang yang layak nih untuk aku perjuangkan gitu. Ini adalah seseorang yang aku cari nih selama ini gitu. Terus aku di sini melihat dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak eh nggak ingin ya, dalam artian tuh kayak suka ribut gitu. Terkadang kan ada seseorang tuh yang kalau misalnya marah sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Ya, paling 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 tuh kayak orang ini kalau ngambek sih dia diam gitu. Tapi setelah itu pasti dia bakalan ngomong secara transparan gitu. Karena orangnya sih bisa dibilang tuh kayak dia akan mengungkapkan tentang apa yang dia rasakan setelah waktunya pas gitu. Misal ada yang sesuatu hal yang nggak dia sukai dari kamu, pasti dia bakalan ngomong, tapi nggak pada saat itu juga, nunggu sampai waktunya itu bener-bener lega gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia benci dengan kebohongan. Artinya apa? Ya bagi kamu jangan sekali-sekali pernah mengecewakan dia gitu, apalagi membohongi dia. Karena bagi dia gitu, dalam artian tuh kayak kamu bohong satu kali gitu, pasti selanjutnya akan bohong berkali-kali. Ya mungkin dia masih bisa menerima kamu, tapi kepercayaan yang seutuhnya seperti sedia kala rasanya itu sangat sulit gitu. Jadi buat kamu kalau bisa jangan sekali-sekali mengecewakan dia, karena apabila dia sudah dikecewakan maka rasanya sulit untuk meyakinkan dia kembali. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orang ini dalam artian tuh kayak dalam diam dia gitu. Bukan berarti terkadang kamu pernah ya dalam artian tuh menghadapi situasi yang dimana orang ini tuh kayak mungkin diam sehari atau diam berhari-hari, bahkan bisa dibilang tuh kayak komunikasi kalian pernah terhambat gitu. Dan dalam diam dia gitu, dalam artian orang ini bukan berarti ingin menghindar sama kamu, ingin melupakan kamu, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah cara dia untuk berpikir gitu, bagaimana memecahkan sebuah problem atau masalah yang saat ini sedang terjadi. Karena orang ini tuh tidak ingin membebani pasangannya, apalagi membuat pasangannya jadi kepikiran, jadi sedih gitu. Cukup dia yang merasakan, setidaknya beri waktu dia untuk sendiri. Itu sih yang dia inginkan. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa nantinya kalian berdua ini akan sama-sama melewati susah dan senang itu secara bareng-bareng. Ya, walaupun terkadang ya nantinya tuh akan ada sebuah gejolak yang kalian lewati, yang artinya tuh kayak bikin kalian tuh bersih tegang gitu. Dalam artian yang bikin kalian selisih paham. Cuma nantinya saya yakin bahwa hubungan ini masih tetap bisa disatukan. Karena apa? Ya harapan dia ke kamu ini begitu besar, bahkan rasa rasa dari dia yang ingin memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar jenjang kebahagiaan datang menjemput kalian itu sangat tinggi gitu. Jadi buat kalian apapun yang terjadi nantinya, intinya itu jangan pernah menggunakan emosi, karena emosi bisa menghancurkan segalanya. Tetapi sikapilah segala sesuatu itu dengan pikiran yang dingin, dengan hati yang lembut gitu, dengan pikiran yang benar-benar fokus gitu, fokus terhadap satu masalah. Jadi kalau misalnya masalahnya A, ya sudah A, jangan pernah membahas masalah yang lalu-lalu atau yang sudah-sudah, karena itu bisa memancing masalah yang baru. Tetapi lebih pikirkan, fokus terhadap masalah saat ini, bagaimana kamu bisa keluar dari masalah yang saat ini sedang terjadi. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh dalam artian tuh kayak arti kamu bagi dia gitu. Kamu adalah cinta sejati bagi dia, walaupun terkadang kamu masih ada sisi keraguan, tapi makna orang ini dalam mencintai kamu ini sangat dalam gitu. Yang artinya tuh apa? Ya mungkin tuh kayak rasa cinta dia ke kamu ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, hanya dia yang paham gitu. Terus walaupun terkadang ya ketika dia sedang sibuk-sibuknya dan dia lupa memberikan sebuah komunikasi, di dalam diri kamu ada rasa pikiran yang aneh-aneh atau cemburu. Tapi ini menurut saya hal yang lumrah, hal yang wajar, karena ya namanya kamu sudah terlanjur cinta sama dia gitu. Kamu gak ingin dong dikecewakan sama dia gitu. Cuman sebisa mungkin buat kamu harus bisa berpikir positive thinking gitu. Karena apabila kamu bisa berpikir secara positive thinking, saya yakin hal positif akan datang di dalam diri kamu, daripada kamu berpikiran yang negatif. Kenapa gitu? Maka energi negatif juga akan datang. Pasti hal yang tidak kamu inginkan bakalan terjadi kalau misalnya kamu berpikir positif. Jadi dimulai dari saat ini kamu harus bisa berpikir positive thinking. Yakin bahwa orang yang saat ini sedang jalan dengan kamu, dia adalah seseorang yang bisa membahagiakan kamu, walaupun tidak untuk saat ini, tapi dia akan melakukan di masa yang akan datang. Clarissa juga melihat bahwa sebenarnya perjalanan cinta yang kalian jalani ini masih cukup panjang dan masih cukup jauh, dan masih banyak lika-liku kehidupan yang nantinya itu bakalan kalian jalani. Tetapi jangan pernah merasa takut menatap masa depan. Lebih baik pikirkan bagaimana cara mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang menjemput kalian. Dan jangan pernah saling menyalahkan satu sama lain, karena itu
itu akan membuat sebuah kegaduhan dalam hubungan. Lebih baik pikirkan bagaimana memelihara hubungan ini biar orang yang kamu sayang tetap terus keinget sama kamu, tetap nyaman ingin menjalin hubungan sama kamu, bahkan bisa dibilang mewujudkan apa yang kalian inginkan. Karena yang namanya cinta bukan tuntutan yang dibutuhkan, tetapi pengertian dari pasangan. Dan di sini Clarissa juga melihat bahwa intinya itu kayak di sini ya, di sini karena ada kartu The Moon gitu. Kartu The Moon itu adalah intinya tuh hubungan kalian jika diharapkan itu masih sangat besar gitu. Mungkin buat kalian yang memilih kartu nomor 1 yang saat ini sedang ada gejolak di dalam hubungannya gitu, kalian jangan berpikir aneh-aneh, tetapi ya coba gitu, jangan pernah gunakan emosi, tetapi pikirkan gitu. Perjuangan apa yang sudah kamu lakukan bersama dia, langkah apa yang sudah kamu tempuh bersama dia. Dengan seperti itu pasti di dalam pikiran kamu ada perasaan ingin mempertahankan dan memperjuangkan. Lalu terkadang ada pertanyaan gitu, tapi dianya sepertinya nggak bisa diharapkan. Nah, setiap orang pasti mengalami namanya fase atau proses di mana dia belum berubah, dan nanti saatnya dia berubah. Mungkin apabila seperti itu kita tunggu aja, jangan sampai kita gegabah, yang artinya nanti kita bikin menyesal di kemudian hari. Tetapi lebih kita lihat gitu bagaimana respect dia terhadap kamu saat ini ketika kamu sedang diemin dia gitu. Dengan seperti itu kamu nantinya tuh bakalan tahu gitu, dalam artian tuh orang ini niatnya apa, tujuannya apa ke kamu gitu, daripada yang kamu terus nyemprotin dia, emosi dia, yang jelas bukan tambah sayang dia ke kamu tapi malah bosen gitu. Terus di sini Klesa melihat ada kartu ini ya, Two of Pentacle gitu. Two of Pentacle di sini perasaan dia yang sebenarnya sama kamu memang bisa dibilang tuh kayak kamu di awal sih sepertinya tuh kayak nggak langsung approve dia, dalam artian mungkin di dalam diri kamu ada sisi keraguan gitu yang membuat kamu itu kayak nggak yakin bahwa dia adalah cinta sejati kamu, bahwa dia begitu dalamnya perasaan dia ke kamu gitu, karena beberapa hal gitu. Mungkin ada trauma yang sampai saat ini tetap kamu bawa, atau mungkin yang kayak kamu menganggap bahwa untuk zaman sekarang ini nggak ada orang yang benar-benar tulus sama kamu. Ya hal itu menurut saya hal yang lumrah, hal yang wajar sih gitu. Tetapi untuk saat ini gitu, sepertinya tuh kayak lambat laun nantinya kamu juga bakalan yakin gitu. Seiring berjalannya waktu kamu bakalan yakin sendiri, karena apa ya, dia bisa membuktikan gitu bahwa apa yang ada di dalam pikiran kamu nggak selamanya benar gitu. Ternyata masih ada seseorang yang tulus dan memberikan hatinya untuk kamu. Terus juga Clarissa melihat bahwa memang dia juga tipikal seseorang yang penuh dengan pertimbangan. Artinya tuh apa sih? Ya orang ini apalagi tentang masalah jodoh, atau dalam artian tuh masalah tentang pencarian jati diri cinta dia. Dia bukan tipikal seseorang yang sembarangan. Apabila dia berhasil mendekati kamu, ya berarti kamu sudah masuk di dalam pertimbangan hidup dia. Selain itu Clarissa juga melihat ya, di sini ada kartu Seven of One gitu. Artinya tuh apa? Ya orang ini tidak akan pernah mengenal lelah dalam memperjuangkan kamu, dan orang ini juga tidak akan pernah lelah gitu ya. Dalam artian tuh ingin berjuang demi mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu dan keinginan dia. Karena keinginan kamu dan dia sama, yaitu kalau bisa sih gitu, dalam artian ini yang terakhir aja gitu. Karena jujur gitu, bagi kamu sudah capek, kamu harus beradaptasi dengan yang lain, membuka hati dengan yang baru, ujung-ujungnya disakitin, buka lagi gitu. Cukup bagi kamu adalah satu aja, yang penting dia bisa dipertahankan dan dia bisa bertanggung jawab atau dipercaya gitu. Maka aku akan memperjuangkan. Dan di sini yang saya lihat, jalan pikiran kamu dan jalan pikiran dia sama gitu. Jadi antara kamu dan dia selaras. Tinggal ya kalian bagaimana bisa mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang menjemput kalian. Selain itu, di sini juga ada kartu ini ya, Nine of Pentacle gitu. Nine of Pentacle tuh di sini walaupun saat ini gitu kamu belum bisa dibikin dia bahagia secara 100%, tapi Clarissa yakin apabila waktunya sudah tiba gitu, kamu akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan tuh yang seperti apa? Kebahagiaan gak harus berkelimang harta. Kebahagiaan itu bisa dilakukan dengan cara sederhana, asalkan ya seperti itu tadi gitu. Kamu jalan dengan orang yang tulus sama kamu jalan dengan orang yang sayang sama kamu. Itu artinya apa? Kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Percuma uang berlimpah tapi kamu gak bahagia, banyak tekanan, banyak kecurigaan,
berkeberhasilan gitu. Lebih baik sederhana. Kalau masalah uang atau rezeki bisa dicari secara bersama-sama. Namanya keberhasilan gitu. Kalau kalian bisa menikah gitu, itu pasti bakalan bisa ngikutin kalian dengan sendirinya. Yang jelas untuk saat ini, terimalah pasangan kamu dengan apa adanya. Saya yakin gitu, kamu apabila bisa mempertahankan hubungan ini gitu, kamu akan menjadi seseorang yang paling bahagia nantinya. Walaupun ya di awal gitu, di-liku kehidupannya itu cukup berat gitu, tapi nantinya setelah kamu benar-benar bisa bersatu dengan dia dalam ikatan tali pernikahan, kamu akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan karena apa? Kebahagiaan itu bukan seberapa lama kamu mempertahankan hubungan ini, tapi seberapa bahagia kamu menjalani hubungan bersama dia. Selain itu, di sini juga ada kartu The World gitu. Kartu The World itu adalah menggambarkan tentang, ya kita kan sudah tahu gitu bagaimana perasaan dia ke kamu. Dan di sini ada kartu The World gitu. The World itu adalah tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia adalah seseorang yang bakalan mengakhiri masa lajang kamu. Orang yang bakalan mengakhiri masa penderitaan kamu dan dia gantikan dengan kebahagiaan gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya reading bisa menjadi kenyataan. Dan di sini aku sih melihat bahwa ketulusan dia ini bener-bener begitu dalam gitu. Walaupun ada sisi negatifnya dari dia gitu. Mungkin sisi negatifnya dia ya orangnya sih terlihat dingin gitu. Orangnya nggak bisa romantis. Tetapi dari segi kesetiaan dan kualitas cinta, orang ini yang nomor satu gitu. Terus di sini ada kartu Judgment gitu. Kartu Judgment tuh artinya ya orang ini secara diam-diam mengagumi kamu. Karena apa gitu? Karena kepribadian kamu, karena sifat kamu, karena cara kamu mencintai dia gitu. Dalam artian ya mengagumi kamu nggak harus dia implementasikan dengan kata-kata. Cukup menjadi pengagum kamu secara diam-diam gitu. Dalam artian ya kamu bisa merasakan gitu. Bagaimana senangnya dia bisa mendapatkan kamu, bagaimana kamu bener-bener bisa merasa nyaman menjalin hubungan dengan dia. Ya karena apa gitu? Karena cinta yang natural. Cinta yang gak dibuat-buat, cinta yang benar-benar tulus dari hati dia. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba Clarissa lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Kita lihat ya terlebih dahulu. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Jadi buat teman-teman semuanya nanti yang misalnya kalian ingin lihat gitu ya. Misalnya pick a card itu di menit keberapa, pel 1 di menit keberapa, pel kedua dan seterusnya di menit keberapa. Kalian bisa lihat tentang temnya ada di bawah link deskripsi video ini ya. Jadi di sini ada kartu yang pertama karena kita hanya mengambil 5D kartu ya. Di sini ada kartu Seven of Wands, kemudian ada kartu Queen of Cup, ada kartu Five of Wands. Di sini ada kartu Seven of Cup. Terus juga di sini ada kartu The Magician. Di sini Seven of Wands menggambarkan tentang sepertinya ya saat ini di dalam diri kamu tentunya kayak rasa trauma itu masih belum terhapuskan. Artinya di dalam diri kamu masih ada tetap rasa ketakutan. Rasa ketakutan apa sih? Ya di sini tuh yang kamu takutkan adalah kamu takut ditinggalkan apabila kamu masih sayang-sayangnya sama dia. Dan itu hal yang wajar sih. Tetapi buat kamu, menurut saya ya, kamu harus tetap selalu berdoa, berpikir positive thinking, yakin bahwa Tuhan bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginan kamu. Karena nggak ada kekuatan terbesar selain Tuhan. Terus juga di sini ada kartu Queen of Cup gitu. Queen of Cup tuh kayak terkadang ya di dalam diri kamu masih suka ya dalam artian tuh kayak merasa gitu. Ya saat ini bahagia, tapi aku nggak tahu nih kedepannya gitu. Bakalan bahagia terus atau enggak gitu. Ya tentunya ini adalah salah satu dampak pengaruh dari rasa trauma yang kamu rasakan di masa lalu. Dan di sini yang harus kamu lakukan ya kamu
jangan terlalu membayangkan hal yang tidak-tidak, tetapi selalu bayangkan bagaimana gitu kamu menjalani hubungan kebahagiaan bersama dia gitu, kebahagiaan bisa memiliki anak bersama dia gitu. Intinya selalu tanamkan jiwa positif di dalam diri kamu, karena secara tidak langsung apa yang kamu pikirkan itu yang bakalan bisa menjadi kenyataan. Terus juga di sini ada kartu Five of Wands gitu. Five of Wands di sini tuh yang kayak intinya gitu, setelah hadirnya dia di dalam kehidupan kamu gitu, kamu nantinya itu kayak bener-bener bisa bernafas secara lega. Karena apa gitu? Ya kamu sudah banyak berkorban, flashback ke belakang kemarin, kamu sudah banyak berjuang, kamu sudah banyak merasakan kesedihan, keterpurukan, kecemasan, kecemburuan, banyak hal yang sudah kamu rasakan gitu. Dan saat ini gitu, ini adalah waktunya buat kamu untuk menenangkan diri dan melindungi hubungan kamu. Dengan cara apa? Ya banyak gitu, melindungi hubungan dengan cara intinya kamu menunjukkan bahwa kamu ini layak untuk diperjuangkan. Selalu tunjukkan rasa respect kamu terhadap orang yang kamu sayang. Selalu tunjukkan jiwa semangat kamu untuk mempertahankan hubungan ini. Dengan cara seperti itu pasti dia bisa benar-benar menilai gitu, menilai bahwa kamu ini tipikal seseorang yang layak untuk dia perjuangkan. Terus di sini juga ada kartu Seven of Cup gitu. Seven of Cup tuh ya yang namanya setiap hubungan juga pasti ada lika-liku kehidupannya. Sebesar apapun masalahnya bagi kamu, kamu jangan pernah merasa takut gitu. Tetapi bagi kamu harus bagaimana cara kamu bisa menghadapi masalah atau problem dalam situasi apapun. Dengan seperti itu saya yakin di dalam diri kamu gak akan pernah ada rasa takut lagi, karena ada Tuhan yang selalu mendampingi kamu. Dan di sini kamu jangan pernah gitu, dalam artian baik kamu maupun dia jangan pernah menghindar dari masalah. Artinya itu apa? Ya udah diem-dieman, las komunikasi, blokir-blokiran. Itu udah zamannya, bukan zamannya lagi, itu zamannya masih masa-masa cinta monyet. Untuk saat ini buat kamu harus bisa menjalin hubungan itu secara bijaksana. Artinya apa? Ketika kamu bersama dia sedang ada masalah, ya pikirkan bagaimana kamu dan dia bisa keluar dari lubang kegelapan ini. Terus juga di sini ada kartu The Magician. Mungkin bagi kamu juga sempat sih merasakan gitu, wah ini orang kayaknya ada sesuatu hal nih yang kayak ditutup-tutupin dari aku gitu. Nih pasti orang menyembunyikan sesuatu nih dari aku. Nah, itu salah satu pikiran yang terkadang menghantui kita. Cuman untuk hal itu sih ya itu kan namanya bayang-bayang hal-hal yang negatif gitu. Seperti yang saya ingatkan tadi gitu. Jadi teman-teman harus bisa selalu berpikir positive thinking gitu. Apabila di dalam diri kamu merasa ada unek-unek nih gitu, unek-unek, jangan pernah kamu pendam, tetapi ungkapkan aja gitu. Biar apa? Ya biar pasangan kamu juga tahu. Karena apa gitu? Kalau kamu memendam dan terdiam diri gitu, justru malah hal tersebut akan memperkeruh suasana. Karena apa? Wah kamu udah berburuk sangka sama dia gitu. Dia jadinya nggak nyaman sama kamu. Nih orang kenapa sih kok kayaknya sinis? Nih orang kenapa sih kok kayaknya posesif gitu? Jadinya seperti itu. Alhasil apa? Ya semuanya yang kamu inginkan jadinya berantakan gitu. Terus sekarang kita lanjut lagi. Di sini buat kartu yang selanjutnya, aku yang selanjutnya pakai kartu Oracle. Di sini tentang bagaimana sih perasaan dia yang sebenarnya. Di sini ada kartu Clear Chalk Nines. Oke. Di sini juga ada kartu You Are Safe. Kemudian ada kartu Take Back Your Power. Dan di sini ada kartu Career Transition. Terus kemudian di sini juga ada kartu Page. Ya, di sini Clear Darkness menggambarkan tentang intinya itu kayak ya namanya dua pribadi menjadi satu, tentunya nggak selalu semuanya itu sama. Tentunya ada perbedaan gitu. Cuman jangan pernah gitu menjadikan perbedaan tersebut sebagai batasan dalam hubungan. Tetapi bagaimana gitu cara kamu bisa mengimbangi perbedaan tersebut biar menjadi sebuah kesamaan gitu. Terus di sini juga ada kartu Take Back Your Power. Ya buat kamu yang merasa galau, ya buat kamu yang merasa takut dengan trauma gitu, lebih baik buang trauma kamu mulai dari sekarang. Karena saat ini udah ada seseorang yang benar-benar bisa mendampingi kamu gitu. Artinya apa? Ya buang semua kenangan kelam kamu gantikan dengan bayangan dan keindahan di masa yang akan datang bersama orang yang kamu sayang saat ini.
Terus di sini juga ada kartu you are safe gitu. Kartu you are safe tuh artinya ya nggak adil rasanya gitu jika kamu yang berjuang atau dia aja yang berjuang. Jadi intinya di dalam hubungan harus sama-sama memperjuangkan demi menjemput kebahagiaan yang kalian bayangkan selama ini. Terus juga di sini ada kartu career transition gitu. Career transition tuh artinya apa? Setiap orang memiliki pekerjaan masing-masing dan jangan samakan pekerjaan kamu sama dengan pekerjaan dia. Apabila dia memang meminta waktu atau mungkin tuh kayak sibuk dalam urusan pekerjaan, bagi kita harus tetap terus memberikan dia sebuah perhatian gitu. Mau dia balas mau nggak, yang penting kamu selalu berbuat baik sama dia. Dengan seperti itu saya yakin dia pasti tergugah gitu. Wong sesibuk-sibuknya kamu aja masih bisa menyempatkan waktu untuk dia gitu. Gimana dia gitu juga harus bisa memiliki harus juga memiliki perilaku yang sama gitu, yang kamu lakukan ke dia. Terus juga di sini ada kartu pace gitu. Kartu pace itu artinya momen indah tidak bisa kamu dapatkan secara instan. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi itu penuh dengan perjuangan. Jadi buat kamu jangan lelah untuk memperjuangkan hubungan ini, karena kebahagiaan di masa yang akan datang sudah datang menjemput kamu. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor 2. Oke, ini kita lead up terlebih dahulu. Dan kita lanjut reading buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 2, kartu yang nomor 2. Oke. Di sini kartu yang nomor 2. Oke, ya, di sini kartu yang nomor 2. Ada kartu 5 ya, 5 of One. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Kita shuffle kartunya. Oke, bagaimana perasaan dia sebenarnya sama kamu? Di sini sudah 3 kartu yang tersebar. Kita hanya mengambil 5 bagian kartu pada tiap decknya. Di sini ada kartu Egg ya, Egg of Swords. Kemudian ada kartu The Lovers. Dan di sini juga ada kartu Pack of Cup. Ya, di sini ada kartu Wheel of Fortune. Kurang satu lagi. Di sini juga ada kartu The High Priestess gitu. Oke. Sesuai kita geser terlebih dahulu ya. Keburu-buru aja readingnya. Oke, ini gini aja, ini di bawah. Karena di sini kartu induk. Oke. Ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Oke. Clarissa melihat bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Bisa dibilang ya, perjuangan kamu dalam mencintai dia itu tidak pernah kunjung berhenti ya. Walaupun terkadang perjuangan kamu tidak sebesar dengan apa yang kamu dapatkan, tetapi apa yang kamu lakukan saat ini saya rasa sudah benar gitu. Artinya itu apa? Ya, kamu berjuang demi menggapai kebahagiaan bersama dia gitu. Dalam artian tuh kayak di dalam pikiran kamu adalah, bagi kamu gitu ya, cinta itu ya, ketika kamu sudah mendapatkan cinta, ya berarti kamu harus memperjuangkan cinta tersebut gitu. Walaupun terkadang ya banyak pikiran yang suka menghiasi kamu, banyak kecemasan yang ada di dalam diri kamu, banyak kegalauan yang menyelimuti hubungan kamu. Tetapi saya percaya, karena kamu tipikal seseorang yang dalam artian tuh nggak ingin sih, dalam artian cukup saya yang berjuang. Intinya tuh apa? Kamu berjuang, aku berjuang. Yuk kita sama-sama memperjuangkan hubungan ini demi kita menggapai apa yang kita inginkan. Dan saya yakin pasti kebahagiaan datang menjemput kalian. Walaupun mungkin saat ini banyak sekali ya halangan, rintangan yang menghadang gitu. Mulai dari komunikasi kamu, mulai dari kadang selisih paham, mulai jadi perbedaan pendapat. Itu hal yang lumrah di dalam hubungan. Tetapi di sini yang saya baca adalah ya, seribut-ributnya kamu sama dia, sebeda-bedanya pendapat kamu sama dia gitu,
semarah-marahnya kamu sama dia, kamu harus tetap bisa mempertahankan hubungan ini. Karena yang saya lihat gitu, perasaan dia yang sebenarnya sama kamu ini menurut saya hampir sama seperti yang nomor satu tetapi berbeda. Menurut saya perbedaannya gimana gitu, dia yang pertama orangnya dingin gitu, orangnya nggak bisa romantis. Tapi kalau orang yang ini sih orangnya masih bisa romantis, orangnya juga bisa dibilang hangat apabila waktunya tepat gitu. Kenapa demikian? Ya memang orang ini seperti yang saya bilang tadi gitu, orangnya susah ditebak gitu. Kadang apabila momennya tepat gitu, ya kamu bisa dibilang tuh kayak ingin selalu bersama-sama dia terus, ingin selalu terkoneksi sama dia terus. Tetapi apabila mungkin situasi dan waktunya yang kayak bisa dibilang tuh nggak tepat gitu, ya rasanya tuh kayak rasa ngambek ada, ingin marah ada gitu, ingin ngebacotin dia ada gitu, campur aduk pokoknya jadi satu. Tetapi walaupun kalian penuh dengan perselisihan, kadang penuh dengan pertengkaran, walaupun penuh dengan perbedaan, tapi saya merasa bahwa orang ini tulus loh dalam mencintai kamu. Jadi kamu jangan salah gitu. Kamu mungkin kayaknya nggak sayang deh sama aku gitu, karena kita selalu sering nih berantem gitu, bahkan kamu nggak pernah ngalah sama aku gitu, bahkan aku terus yang kamu salah-salahkan gitu. Terkadang ada lah gitu yang seperti itu. Cuman ya di sini tuh mungkin bagi kamu gitu ya, bagi kamu itu kayak perasaan dia ke kamu ini nggak sebesar kamu ke dia. Cuman yang saya lihat sih beda gitu. Orang ini tuh kayak gini loh, orang ini sebenarnya memiliki perasaan yang begitu dalam sama kamu gitu. Tetapi apabila memang kayak moodnya nggak bagus gitu, mungkin dia sedang capek, mungkin dia sedang letih, mungkin dia sedang banyak beban baik tentang finansial dia maupun pekerjaan dia, pasti dia jadi orang yang berbeda gitu. Intinya tuh apa? Ya kayak mood dia itu kayak bisa dibilang tuh, tahu nggak sih kalau bahasa Jawa itu aras-arasen gitu. Aras-arasen tuh yang kayak malas-malasan gitu. Kadang kayak ngejawab-jawabnya ngasal gitu. Kadang yang kayak bales-balesnya singkat. Itu tandanya apa? Ya di sini kamu sebagai pasangan harus peka diri gitu. Peka diri, ya kamu harus tanya sama dia. Kalaupun dia lock gitu ya, dalam artian tuh kayak mengunci, nggak mau cerita gitu, ya kamu harus sabar menunggu waktu yang tepat. Saya yakin pasti lambat laun dia pasti bakalan cerita sendiri kok ke kamu gitu. Karena dia itu tipikal seseorang yang kayak gini loh, dia ada momen di saat kayak oke, aku ini udah waktunya deh gitu, dalam artian tuh kayak udah nggak bisa aku tahan lagi nih gitu, dia bakalan cerita ke kamu gitu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa intinya tuh kayak kamu menjalin hubungan sama dia ini kayak pernah hampir gagal berkali-kali, tapi ujungnya juga nyambung gitu. Artinya itu apa? Ya kamu pernah sih dalam artinya tuh hampir putus sama dia gitu. Yang kayak kamu merasa bahwa pengorbanan kamu ini nggak pernah dinilai sama dia. Yang dalam artian tuh kamu juga pernah dalam artian tuh kayak kamu sudah berjuang mati-matian memberikan waktu untuk dia gitu, tapi kayak dianya ketika di saat kamu butuh dia gitu, dianya nggak ada buat kamu. Nah itu hal yang wajar sih menurut saya. Dan di sini buat kamu jangan pernah menyerah gitu ya, dalam artian tuh menghadapi masalah yang sedemikian. Tentunya di luaran sana itu masih ada seseorang yang mungkin jauh lebih berat daripada kamu. Tetapi di sini tuh kayak buat kalian tuh kayak lebih apa ya, bersemangat lagi untuk dalam artian tuh gini. Oke, saat ini kamu dan dia kayaknya masih belum bisa bener-bener bahagia deh. Karena jujur aja gitu, kamu dan dia tuh kayak masih sering bentrok, masih sering berantem gitu. Cuman kayak kamu berpikir positif thinking aja, yakin bahwa kedepannya gitu pasti yang namanya sekeras-kerasnya manusia, yang namanya seemosi-emosinya manusia gitu, saya yakin apabila dia sudah bener-bener dewasa gitu, atau mungkin tuh kayak dari segi pemikiran udah bener-bener mateng, dia akan menjadi orang yang berubah gitu. Karena ada kalanya, masa iya gitu manusia akan terus dalam artian tuh jomblo terus, pasti di dalam hati dia tuh tergerak dong rasa ingin menikah, rasa ingin bersanding dengan orang yang dia sayang gitu. Dan apabila waktunya sudah tepat gitu, pasti dia adalah gitu keinginan untuk mengintrospeksi diri dia gitu. Dalam artian tuh apa, wah nih aku ini kayaknya udah capek deh untuk berantem terus gitu. Mungkin ini adalah udah waktunya saatnya deh untuk aku lebih bisa ngalah dan ngerti sama pasangan aku gitu. Pasti akan ada momen yang seperti itu. Jadi buat kamu jangan salah berpikir bagaimana gitu. Ya salah berpikir bahwa hubungan ini akan selamanya tetap seperti ini dan hubungan ini akan semakin lama semakin buruk. Tidak gitu. Karena setiap orang gitu, ya mungkin dari beberapa orang ada yang seperti itu gitu. Itu karena mungkin tuh mereka salah dalam menyikapi. Tapi saya yakin apabila kalian menyikapinya itu dengan benar dan tepat gitu, ya maka hubungan ini akan tetap terus terjalin gitu, bahkan sampai kalian tua nanti.
Terus Clarissa juga melihat dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh memang perjuangannya nggak bisa terlihat sih, tetapi kamu nantinya tuh dapat merasakan. Ya walaupun mungkin sisi negatifnya orang ini tak terkalahkan gitu. Artinya tuh apa? Ya orang ini tuh yang kayak maunya selalu diri dia bener gitu, dan mungkin yang kayak kamu selalu salah gitu. Tapi Clarissa percaya bahwa nantinya tuh lambat laun gitu, orang ini kamu bakalan ngerasa gitu perjuangan dari dia itu seperti apa. Karena perjuangan tuh kayak nggak harus dilihat secara nyata gitu, dalam artian tuh kayak mungkin orang ini lambat laun bisa ngertiin kamu, ya itu salah satu perjuangan gitu. Karena sebelumnya mungkin orang ini belum bisa mengimbangi kamu dan ngertiin perasaan kamu. Kemudian ya orang ini tuh kayak jauh nantinya tuh lebih sabar sama kamu. Itu kan juga salah satu pengorbanan dia. Yang semula kamu mengenal dia tuh kayak orang ini nggak bisa sabaran, selalu emosi, selalu marah-marah sama kamu. Nantinya dia akan menemukan fase di mana kayak orang ini harus mulai belajar bersabar. Itu adalah salah satu bentuk pengorbanan dan perjuangan gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini juga sama seperti yang nomor satu. Intinya tuh apa? Ya orang ini tuh kayak ingin berharap sama hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Walaupun ya dia harus tertatih-tatih terkadang gitu. Tertatih-tatih apa gitu? Ya dalam artian ingin berkomunikasi sama kamu, tapi nanti ujung-ujungnya marah lagi, ada masalah lagi gitu. Tapi orang ini sepertinya gitu, keinginan dia itu ingin terus gitu terkoneksi sama kamu, mempertahankan hubungan ini gitu. Buktinya ya kamu dengan dia masih menjalin hubungan sampai saat ini gitu. Kalau dia nggak ada keinginan seperti itu, ya saya yakin gitu hubungan kalian udah sejak lama udah bubar gitu. Bahkan jangankan gitu hitungan bulan gitu, hitungan hari aja pasti udah bubaran gitu. Karena rasa keinginan dia yang masih sangat ingin memperjuangkan hubungan bersama kamu gitu masih tetap terus ada, ya makanya hubungan kalian masih bisa berdiri utuh sampai detik ini dan saat ini. Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak walaupun orang ini kayak memiliki kesulitan gitu di dalam diri dia, tapi kayak orang ini tuh kayak ingin selalu tampil bahagia di hadapan kamu. Jadi seperti itu. Jadi misal orang ini sedang banyak masalah, dia pasti nggak langsung menceritakan tentang masalah yang terjadi gitu. Jadi kayak ya udah dia pendem aja gitu, dia rasakan sendiri. Terus untuk masalah emosi, ya emosi dari dia tuh kayak masih mendominasi ya. Dalam artian tuh ya mungkin ini adalah sisi buruknya dia sih gitu. Orangnya sih gampang emosian gitu, gampang ngambekan gitu. Tapi Clarissa percaya bahwa seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, pasti orang ini juga bakalan bisa berubah gitu. Nggak mungkin orang akan berjalan di tempat gitu. Pasti namanya diri gitu, pasti juga ada keinginan untuk memperbaiki diri sendiri. Terus Clarissa juga melihat bahwa walaupun seperti itu, tapi orang ini tuh kayak bisa menjaga hati dia loh gitu. Jadi jangan salah persepsi gitu. Tipe-tipe seperti dia nggak mungkin dia orangnya setia. Pasti juga banyak simpenan tuh gitu. Pasti juga banyak mungkin tuh orang-orang yang digodain sama dia gitu. Terkadang di dalam diri kamu juga ada pemikiran seperti itu. Tetapi nggak ada niat sama sekali keinginan dia tuh untuk mengkhianati atau mempermainkan perasaan kamu. Karena mungkin ya yang saya lihat dia juga pernah merasakan rasa sakitnya dikhianati itu seperti apa. Makanya gitu setelah orang ini sudah mendapatkan hati yang baru, orang ini tidak ingin gitu menyia-nyiakan dia gitu. Bahkan keinginan dia tuh kayak ingin memelihara hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang menjemput kalian. Terus Clarissa juga melihat mungkin di dalam hubungan kalian itu kayak masih ada yang mendominasi sisi ego masing-masing. Ya itu sih hal yang manusiawi gitu. Cuman ya buat kamu, antara kamu dan dia juga harus sama gitu, memiliki keinginan untuk sama-sama memperbaiki. Karena apa? Kalau misalnya keinginan dari diri kamu aja nggak bisa, nggak fair rasanya. Harus imbang. Jadi antara kamu dan dia harus sama-sama memiliki keinginan untuk memperbaiki. Karena apa? Dengan demikian saya yakin kok gitu. Ini akan mempercepat keinginan kalian untuk bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan daripada kalian gak ada keinginan untuk memperbaiki satu sama sekali gitu. Dalam artian ya kalian akan terjebak dalam kesulitan yang seperti ini terus gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa kamu juga sempat sih gitu, dalam artian tuh kayak merasa lelah memperjuangkan hubungan ini gitu. Karena kayak kamu merasa bahwa gini loh, dalam artian aku udah memperjuangkan tapi kok tetap ya gitu, kayaknya jalan di tempat, nggak ada perubahan gitu, nggak ada perubahan, malah kemunduran yang iya gitu. Dalam artian ya kamu pernah terjebak dalam situasi seperti itu. Cuman menurut saya sih kamu jangan pernah menyerah gitu, jangan pernah menyerah dalam memperjuangkan hubungan ini.
Karena bisa dibilang hubungan kalian tinggal selangkah lagi gitu. Kalian sudah banyak melewati proses, mulai dari seneng bareng, susah bareng, sedih bareng gitu, sampai berantem bareng, sampai nggak sapa-sapaan bareng, sampai blokir-blokiran bareng. Semuanya udah kamu rasakan gitu, nano-nano kehidupan cintanya gitu. Jadi kayak tinggal selangkah lagi gitu. Karena kayak sisi beratnya itu kayak udah kalian rasakan di awal. Mungkin kedepannya juga akan ada problem gitu. Cuman saya yakin bahwa kalian kedepannya bisa melewati dan menghadapinya. Karena apa gitu? Kalian sudah makan pahit manisnya itu kayak udah di awal gitu. Jadi kayak tinggal kedepannya, tinggal kalian tuh menikmati dan menjalani hubungan tuh dengan santuy, dengan santai. Terus di sini yang saya lihat ya, kayak orang ini tuh ingin selalu sih, dalam artian tuh dalam kejauhan dia tuh kayak ingin selalu menggenggam hati kamu, memiliki hati kamu, menjaga hati dan perasaan kamu gitu. Jadi kayak walaupun orang ini tuh mungkin banyak kurangnya bagi kamu gitu, tapi Clarissa melihat bahwa orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh ingin sekali gitu, tetap terus melindungi kamu dari kejauhan. Aku di sini juga melihat perasaan dia ke kamu, dalam artian tuh gini, orang ini tuh bisa dibilang di awal nggak lebay sih. Artinya nggak lebay itu apa? Oh, nerocos tentang impian manis bersama kamu, tentang harapan yang intinya tuh terlalu menggebu-gebu. Dan kamu juga pernah nih gitu, kayaknya kemakan omongan yang seperti itu. Cuman ya kayak orang ini tuh bisa dibilang, ya kamu di awal tuh kayak sering bentrok sama dia gitu, kamu di akhir bentrok sama dia, tinggal kayak kedepannya itu kamu tinggal menemukan kebahagiaan aja nih sama dia gitu. Karena apa gitu, sisi pahit manisnya itu kayak udah kamu rasain di awal gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa intinya itu kayak gini loh, semakin kamu kayak ingin serius sama dia, semakin kamu ingin kayak apa ya, dalam artian tuh oke lah gitu, aku akan mungkin tuh kayak mengubah mindset gitu ya, dalam artian tuh biar hubungan ini semakin lama semakin baik, semakin kayak kamu mengejar gitu, kayak rasanya tuh kayak ini kayak jauh dari harapan gitu. Karena kayak kamu lihat dari dianya tuh kayak nggak ada perubahan gitu. Intinya tuh apa ya, ini tuh ada, ya ini hal yang manusiawi juga sih ya, dalam artian tuh rasa kurang sabar di dalam diri masing-masing. Memang terkadang kita itu kayak udah mengatakan gitu, aku udah sabar kok gitu, aku udah sabar, aku udah tabah, tapi kenapa gitu, dalam artian dia kok tetap aja nggak ada perubahan. Nah itu kan tandanya kamu belum bisa memaknai arti kesabaran yang sesungguhnya. Dalam artian tuh apa ya, masih ada sisi berontak di dalam diri kamu, masih ada sisi protes di dalam diri kamu gitu. Cuman saya yakin sih gitu, apabila kamu bener-bener bisa menjinakkan dia, bisa mampu mendapatkan hati dia, saya yakin bahwa orang ini nantinya tuh bakalan luluh dan kalut sama kamu. Karena apa gitu, nggak semua orang gitu bisa menerima karakter dia, nggak semua orang bisa menerima dia dengan apa adanya. Yang jelas pasti nggak betah, pasti bakalan bubar. Untung kamu orangnya sabar gitu, kalau nggak sabar ya udah tuh depak, udah jauh-jauh hari gitu. Tapi mungkin kamu itu orangnya masih legowo, kamu itu orangnya sabar gitu, ya bisa dibilang kayak nantinya orang ini juga bakalan bisa menilai gitu, nggak ada orang yang sesabar kamu, nggak ada seseorang yang benar-benar bisa menerima kamu. Alhasil apa gitu, ya dia akan ada gitu keinginan atau rasa nyaman yang ingin selalu menjalin hubungan bersama kamu gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa hmm, walaupun rasanya memperjuangkan hubungan ini tuh sangat sulit gitu, tapi apabila waktunya tiba gitu, pasti momen kebahagiaan tersebut juga bakalan datang di dalam hubungan kalian. Tinggal tunggu waktunya aja, asalkan kalian benar-benar bisa bersabar dalam menjalaninya. Terus Clarissa juga melihat di sini ada kartu Egg Oswald gitu. Egg Oswald tuh ya terkadang di dalam diri kamu ada sih perasaan yang kayak merasa terbebani gitu, karena rasa kurangnya perhatian dari dia. Tetapi ya buat kamu jangan pernah merasa bahwa dia nggak perhatian sama kamu, kamu nggak perhatian sama dia. Intinya tuh apa ya, nanti akan tercipta menjadi sebuah sesuatu hal hubungan yang sangat dingin gitu. Lalu bagaimana caranya gitu? Ya walaupun dia kurang perhatian sama kamu, ya setidaknya kamu harus memberikan respect gitu ya, rasa respect dari dia. Dan seperti itu saya percaya lambat laun pasti orang ini hatinya bakalan tergugah gitu. Kamu bisa perhatian sama dia, masa dia nggak bisa perhatian sama kamu. Terus juga di sini ada kartu The Lovers. Walaupun terkadang rasa emosi, rasa ego masih suka mendominasi dalam hubungan kalian, tapi ya perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu ini The Lovers gitu. Dia udah menganggap kamu ini adalah belahan jiwa dia gitu. Karena untuk selama ini tuh nggak ada seseorang itu yang benar-benar bisa dibilang tuh kayak bisa mempertahankan hubungan bersama dia itu secara awet gitu. Dan bisa dibilang ya kamu salah satu seseorang itu yang benar-benar bisa bersabar loh gitu dalam menghadapi dia gitu. Kalau misalnya kamu nggak sabar, pasti kamu sudah pergi jauh-jauh hari gitu. Terus
di sini Clarissa melihat ada kartu Pack of Cup. Pack of Cup di sini menggambarkan tentang intinya tuh walaupun saat ini kayak kamu merasa kurang difokusin deh sama dia gitu. Karena rasa perhatian dan rasa sayangnya aja kurang gitu. Cuman ya setiap orang kan memiliki alasan tertentu gitu. Entah orang ini saat ini sedang fokus dengan pencapaian dia dalam mencari materi atau orang ini saat ini sedang fokus sama satu hal yang ingin dia selesaikan gitu. Pasti apabila segala sesuatunya sudah terselesaikan bagi dia gitu. Saya yakin bahwa nantinya orang ini juga bakalan bisa fokus sama kamu, tinggal waktu aja yang menjawab. Bahkan dalam waktu dekat ini pasti dia bakalan bisa lebih peka lagi gitu, bisa lebih fokus lagi terhadap hubungan ini. Di sini juga ada kartu Wheel of Fortune, tahu nggak sih gitu? Kartu Wheel of Fortune di sini adalah bagaikan roda yang berputar gitu. Jadi dalam artian tuh gini, mungkin saat ini kamu sedang berada di posisi bawah di dalam hubungan ini. Artinya tuh apa? Ya, kamu masih belum merasakan sebuah kebahagiaan. Tapi saya yakin itu seiring berjalannya waktu kan pasti juga roda berputar. Nggak selamanya kamu bakalan di bawah. Nantinya kamu juga bakalan di atas menjemput sebuah kebahagiaan bersama orang yang kamu sayang, yaitu dia gitu. Dan di sini nantinya keberuntungan banyak yang akan datang gitu. Mulai dari keberuntungan keharmonisan dalam berkeluarga, terus juga dalam artian tuh dia akan lebih sabar lagi dalam menghadapi kamu, dia juga lebih spesial lagi dalam memperlakukan kamu. Banyak hal di sini yang nantinya itu akan kamu dapatkan, asalkan ya kamu bisa telaten dalam menghadapi dia. Terus juga di sini ada kartu The Priestess gitu. Kalau bisa buat kamu jangan terlalu jauh sama Tuhan, tetapi lebih dekatkan diri dengan Tuhan. Mintalah perlindungan dia gitu. Dalam artian tuh apa? Ya apabila dia memang terbaik untuk kamu, ya kamu meminta gitu biar Tuhan melindungi gitu. Kalaupun gitu dia yang memang kayak bener-bener gak baik untuk kamu, ya kamu meminta solusi jalan keluar gitu, minta dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia gitu. Jadi buat kamu sih sebisa mungkin selalu dekatkan diri dengan Tuhan gitu. Biar apa gitu, ya biar kamu intinya tuh kayak selalu dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu gitu. Karena yang namanya orang gitu, terkadang kan ada gitu sisi yang kita itu kayak suka lupa sama Tuhan, suka lupa dengan iman kita gitu. Coba gitu mulai sekarang lebih dekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Saya yakin bahwa nantinya pasti Tuhan akan menjawab gitu semua doa-doa dari kamu. Terus Clarissa juga bakalan ini ya melihat untuk kartu versi yang satunya, yaitu tentang bagaimana sih perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Oke, di sini ada kartu The World. Kemudian ada kartu ini ya, Nine of Pentacle. Dan di sini ada kartu, kita hanya mengambil 5 deck kartu ya. Ada kartu Five of Wands, kemudian ada kartu Queen of Cup, dan di sini juga ada kartu Ace of Swords. Oke. Di sini Clarissa melihat di sini ada kartu The World sama seperti ini ya, tetapi di sini energinya berbeda. The World di sini tuh artinya tuh apa sih gitu? Nantinya gitu pasti dari ini orang gitu. Mungkin kamu merasa bahwa dia nggak bisa berubah, tapi saya yakin lambat laun gitu. Seiring berjalannya waktu, dia juga adalah keinginan untuk mengintrospeksi diri dia sendiri gitu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Terus juga di sini ada kartu Nine of Pentacle gitu. Nine of Pentacle tuh artinya ya kayaknya selama ini gitu yang lebih condong, lebih cenderung untuk memperjuangkan hubungan ini kamu gitu. Tapi nantinya hal ini akan berbalik kok gitu. Dalam artian tuh apa? Ya apa yang kamu perjuangkan di awal, apa yang kamu korbankan di awal pasti nantinya membuahkan hasil. Dia nantinya itu akan lebih respect dan akan lebih berkorban dan berjuang sama kamu gitu. Terus di sini juga ada kartu Five of Wands gitu. Five of Wands tuh untuk masalah cinta, bagaimana perasaan dia ke kamu gitu. Untuk masalah cinta dan perasaan dia ke kamu sebenarnya nggak perlu ditanya gitu. Walaupun kalian sering berantem, sering cekcok, tapi perasaan dia itu kayak ke kamu ini rasa cintanya ini bener-bener lebih-lebih atau meluap-luap. Artinya itu apa gitu? Ya bisa dibilang kalau fisik bisa dilihat, tapi dalamnya hati orang ini nggak ada yang tahu gitu. Walaupun dia terkadang sering bentrok sama kamu, sering cekcok sama kamu, tapi kan kita nggak tahu bagaimana perasaan dia sesungguhnya sama kamu, sebesar apa perasaan dia gitu. Terus di sini juga ada kartu Queen of Cup ya, Queen of Cup menggambarkan tentang
bisa dibilang tuh kayak untuk saat ini gitu kamu hanya bisa dalam artian tuh pasrah deh gitu, pasrah sampai bener-bener keindahan datang menjemput kalian gitu, karena untuk saat ini tuh kayak nggak ada yang kamu harapkan gitu selain ya dalam artian tuh perjuangan yang udah kamu lakukan di awal gitu, dalam artian tuh inginlah membuahkan hasil yang bener-bener maksimal gitu. Di sini juga ada kartu Ace of Swords gitu. Ace of Swords di sini menggambarkan tentang ya ini tuh kayak tentang rasa sakit kamu sih gitu, rasa sakit yang pernah kamu rasakan karena ulah dia. Tapi Clarissa percaya bahwa nantinya gitu Ace of Swords di sini tuh kayak menggambarkan apa ya, di sini saya cut sebentar ya karena ada azan, kita menghargai orang yang azan gitu. Jadi kita cut sejenak. Oke, kita lanjut lagi yang selanjutnya. Oke ya. Di sini ada kartu Crystal Clear Attention. Oke, kita hanya mengambil 5 kartu dalam satu deck ya. Jadi kartu yang pertama Crystal Clear Attention, kartu kedua ada kartu Patience, kartu yang ketiga ada kartu Compassion, dan di sini ada kartu Breather. Kemudian yang selanjutnya ada kartu ini ya, kartu yang ketiga ada kartu Clair Sentience. Oke, di sini Clarissa melihat, kita lanjut yang tadi ya, yang ini dulu. Dalam artian tuh kayak walaupun kamu pernah merasakan disakitin sama dia, pernah merasakan sakit hati oleh dia, tapi Clarissa merasa bahwa dalam artian tuh ya namanya setiap fase dalam hubungan pasti kalian pernah merasakan gak bahagia gitu, dan nantinya saya percaya akan ada sebuah transisi gitu. Gak selamanya kalian gak bahagia, pasti nantinya kalian juga akan menemukan kebahagiaan bersama orang yang kamu sayang. Terus di sini juga ada kartu Clear Attention, artinya itu apa gitu ya, walaupun saat ini dia masih belum bisa fokus terhadap hubungan ini gitu, tapi Clarissa percaya bahwa nantinya gitu di dalam pikiran dia nanti akan tergerak gitu, tergerak untuk dalam artian tuh oke lah gitu, saat ini udah waktunya nih gitu, udah saatnya aku berpikir serius dan fokus terhadap hubungan yang saya jalani bersama dia gitu. Jadi kayak nantinya seperti itu. Dan di sini ada kartu Patience. Untuk saat ini yang kamu lakukan adalah kamu harus tetap selalu memupuk gitu ya. Dalam artian itu memupuk dan memelihara hubungan ini biar semakin lama semakin tumbuh indah, semakin tumbuh berkembang, semakin dewasa dan semakin indah lagi gitu. Terus juga di sini ada kartu Compassion, menggambarkan walaupun mungkin kamu sempat terjebak dalam artian tuh kayak kamu nggak tahu arah gitu, nggak tahu arah itu apa sih gitu, hubungan ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu dan akan kamu apakan gitu. Cuman ya apabila waktunya sudah tiba, arah tersebut pasti akan kamu dapatkan, kamu nantinya bisa melihat dan kamu tahu gitu di mana kamu harus berlari dan di mana kamu harus berhenti. Terus juga di sini ada kartu Breathe gitu. Kartu Breathe itu dalam artian memang gitu dia tipikal seseorang yang susah untuk dihadapi dan dimengerti. Cuman apabila kamu dengan telaten dan sabar dalam menghadapinya, saya yakin kamu nantinya itu akan jadi orang yang lebih ngerti sisi dia gitu, sisi dianya banget gitu. Dalam artian tuh tau lah gitu, kalau misalnya gini berarti dia harusnya ini diapakan gitu, kalau misalnya dia seperti itu kamu harus seperti apa, nanti kamu akan tahu. Terus juga di sini ada kartu Clairsentience, artinya itu apa? Dalam artian tuh kayak ya walaupun kamu saat ini gak bahagia, walaupun kemarin kamu banyak tekanan, walaupun kamu kayak masih belum benar-benar merasakan kebahagiaan yang 100%, cuman Clarissa percaya bahwa orang ini akan tetap terus menjaga hatinya untuk orang yang dia sayang, yaitu kamu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang terakhir, yaitu kartu yang nomor 3. Jadi ini kita clear up terlebih dahulu. Kita clear up terlebih dahulu dan kita lanjutkan buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 3. Oke. Kartu yang nomor 3. Pack of One gitu. Oke. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih akurat dan detail lagi.
Di sini udah ada beberapa kartu yang tertebar, ada kartu The Chariot. Kemudian di sini juga ada kartu ini ya, Eight of Cup, kemudian ada kartu Three of Cup, dan disusul juga oke, kita hanya mengambil 5 kartu saja, berarti kita ambil yang paling atas. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, yaitu tentang bagaimana perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Mungkin saat ini ya yang saya lihat kamu merasa bahwa dia nggak sayang sama kamu, atau dia kurang mempedulikan kamu dan kurang respect sama kamu. Intinya tuh kayak dia kurang bisa tahu tentang apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Tapi bagi dia gitu, sebenarnya itu kayak gini loh. Memang seperti sempat saya tadi pernah bilang gitu, dimana orang itu akan menginjak fase dimana dia kayak masih belum bisa fokus terhadap hubungan, dan nantinya lambat laun pasti keseriusan tersebut gitu ya, fokus terhadap hubungan tersebut juga pasti bakalan kalian rasakan. Memang saat ini yang kamu rasakan bahwa dalam arti itu dia masih belum bisa fokus nih terhadap satu hubungan, bahkan lebih cenderung dia hanya mementingkan kepentingan dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu, bagaimana hati kamu saat ini, bagaimana terbebaninya perasaan kamu saat ini gitu, yang dibuat olehnya gitu. Jadi kayak kegalauan kamu saat ini tuh dibuat karena ulah dia sendiri gitu. Kamu merasa bahwa sepertinya tuh kayak orang ini udah nggak ada cinta lagi sama kamu, jangankan cinta gitu, wong kamu meminta waktu aja sepertinya itu nggak ada gitu. Dan di sini tuh kayak di dalam diri kamu sehingga muncullah gitu argumentasi atau pemikiran yang kayaknya oke deh gitu, kayaknya aku serahkan aja semuanya sama Tuhan, karena kayak dalam artian ya kamu bertahan tapi kayak dalam artian tuh nggak pernah gitu ya, perjuangan kamu dan pengorbanan kamu ini dilihat olehnya, justru malah kesalahan kamu aja gitu, setitik kesalahan kamu tapi dibesar-besarkan. Dan ini yang kayak kamu merasa bahwa dia nggak cinta sih sama aku gitu, atau jangan-jangan dia udah ada orang lain nih gitu di dalam hati dia. Di dalam pemikiran kamu saat ini adalah pemikiran seperti itu. Cuman Clarissa sih merasa bahwa dalam artian tuh nggak peduli-pedulinya sama kamu, yang kayak dia itu seolah-olah itu kayak udah lupa sama kamu. Tapi Clarissa percaya bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak apa ya, perasaan dia ke kamu ini masih tetap dalam gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak gini loh, untuk saat ini mungkin dia itu kayak ingin menghabiskan masa-masa lajangnya terlebih dahulu, ingin dalam artian tuh kayak nyeneng-nyenengin diri terlebih dahulu, karena apabila waktunya sudah tiba gitu, dia pasti bakalan fokus gitu, fokus terhadap pasangan, fokus terhadap keluarga, fokus terhadap rasa tanggung jawab dia terhadap orang yang dia sayang gitu. Tapi mungkin saat ini fase tersebut belum kalian rasakan, tetapi Clarissa percaya bahwa nantinya lambat laun pasti orang ini akan ada gitu ya, hati dan pikiran dia itu akan tergerak untuk ya bagaimana sih gitu kelanjutan saya ini harus saya apakan gitu, karena kok saya merasa bahwa mungkin tuh dia nantinya akan peka gitu, bahwa kayak kemarin tuh dia kurangnya rasa perhatian dia ke kamu, kurangnya rasa intensitas komunikasi dia sama kamu, kurangnya bentuk rasa kepedulian dia sama kamu. Dia nanti akan merasa dalam artian itu dia akan merasakan diri dia sendiri bahwa kayak masih belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Dan disitulah gitu nantinya dia akan mengintrospeksi diri dan akan memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bisa dibilang ya memang gitu, terkadang orang ini tuh yang selalu membuat pikiran kamu itu berputar-putar, bingung gitu, bingung nggak tahu harus berbuat apa lagi, karena sepertinya itu kayak segala kekuatan yang ada di dalam diri kamu ini sudah kamu implementasikan atau sudah kamu kerahkan terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Tetapi kayak kamu merasa bahwa
apakah perjuangan aku ini harusnya aku akhiri atau aku pertahankan gitu. Karena dalam artian tuh kayak kamu merasa bahwa cinta kamu sama dia ini kayak berjalan di tempat gitu. Buat kamu sih menurut saya kamu jangan pernah menyerah gitu. Yakinlah gitu, dalam artian tuh suatu saat pasti orang ini juga hatinya tuh bakalan tergerak apabila kamu masih telaten dalam menunggu dia. Tetapi ya apabila kayak kamu bener-bener udah ngerasa nggak betah gitu, ya semua keputusan gitu kita jatuhkan ke pribadi diri masing-masing gitu. Entah kamu mau mempertahankan, entah kamu mau melepaskan gitu. Cuman memang secara garis besar di sini yang saya lihat, rasa sayang dia ke kamu ini nggak langsung hilang kok gitu. Perasaan dia masih tetap ada gitu di dalam diri kamu. Cuman ya mungkin tuh kayak kamu masih belum kayak merasa apa ya? Bukan belum merasa sih, tapi kayak belum menemukan sisi perubahan dari dia untuk saat ini. Jadi buat kamu sih apa ya, dalam artian tuh sabar aja gitu. Buat kamu sabar aja, kak aku sudah bersabar gitu tapi kok dia nggak berubah-ubah gitu. Ya berarti hal tersebut itu kayak masih bener-bener butuh proses gitu. Segala sesuatunya itu memang harus dilalui dengan proses, karena apapun yang dilalui dengan proses pasti hasilnya juga akan memuaskan dan maksimal. Dan begitu pula apapun yang dilakukan secara instan pasti hasilnya juga akan instan. Karena di sini yang saya lihat ada kartu The Chariot. The Chariot adalah sebuah perjalanan cinta yang sangat panjang, yang memang gitu yang harus kamu kerahkan saat ini adalah kesabaran kamu. Karena ya tanpa kesabaran maka mustahil rasanya kamu bisa berbahagia bersama dia. Mungkin saat ini kamu harus berjuang tertatih-tatih untuk mempertahankan hubungan ini, dan kamu kayak merasa bahwa perjuangan kamu pun juga sepertinya nggak pernah dihargain sama dia. Tapi kamu percaya bahwa kedepannya gitu, apabila kamu bisa menikmati sebuah perjalanan cinta ini, menikmati kesedihan ini, ya namanya kesedihan masa dinikmati gitu, intinya tuh kayak dijalani gitu, kamu nantinya akan merasakan gitu dampak perubahan yang cukup besar gitu, dimana ya orang ini akan memasuki fase kefokusan dan keseriusan dia yang sesungguhnya. Pernah juga sempat dari diri kamu itu kayak rasanya itu ingin meninggalkan hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia. Tetapi terkadang di dalam diri kamu ini kayak ada lah pikiran tuh yang kayak gini, dipikir-pikir gitu, aku ingin meninggalkan hubungan ini, tetapi di sisi lain gitu kayaknya di dalam hati kamu ini kayak masih terlalu berat untuk meninggalkan dia. Alhasil ya sudah gitu, mau nggak mau rasanya kamu harus bertahan bersama dia. Cuman ya apa yang kamu lakukan itu semuanya sudah benar. Karena apa gitu, ya bisa dibilang seperti yang saya bilang tadi gitu, nanti apabila waktunya sudah tiba gitu, kamu nantinya akan merasakan sebuah dampak yang cukup besar. Di sini ada kartu Three of Cup gitu. Three of Cup di sini tuh apa sih? Menggambarkan kartu kehappian, kegembiraan, kebahagiaan. Yang artinya tuh apa? Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Asalkan kamu mau telaten dan bersabar dalam menghadapi. Saya yakin apa yang kamu inginkan nantinya bakalan kamu dapatkan. Dan di sini memang gitu, saat ini kamu sedang terjebak dalam situasi yang sepertinya tuh kayak kamu sudah lelah dalam menghadapi dia. Kamu sudah lelah dalam mempertahankan hubungan ini dan kamu nggak tahu harus berbuat apa lagi. Cuman ya saya percaya bahwa nantinya kamu akan menemukan jalan keluar dari masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dengan cara apa gitu? Ya bisa dibilang Tuhan pasti memiliki rencana lain. Rencana lain tuh apa gitu? Ya mungkin orang ini kedepannya akan bisa lebih berubah, akan lebih bisa membahagiakan kamu, walaupun kemarin tuh nyakitin kamu. Kalau bahagiakin enggak gitu. Terus juga di sini nantinya kamu juga akan bangkit dari rasa mimpi buruk ini. Bisa dibilang ini adalah mimpi buruk gitu, yang kayak seolah kamu ingin terbangun dan menjemput sebuah kebahagiaan gitu. Cuman kayak rasanya bangun itu sulit sekali dari mimpi buruk ini gitu. Cuman kayak Clarissa merasa bahwa nantinya kamu juga akan apa ya, dalam artian tuh akan terbangun dengan sendirinya. Siapa yang membangunkan? Ya dia yang sudah berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu kenal saat ini. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut ini ya untuk kartu tarot versi yang selanjutnya. Jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu karena sudah terbaca. Di sini ada kartu Eight of Pentacle. Kemudian ada kartu King of Wands. Ada kartu Ace of Swords.
Di sini juga ada kartu The Devil. The Devil nggak selamanya artinya buruk ya. Terus di sini juga ada kartu Four of Pentacle. Yes. Di sini aku sih merasa bahwa sepertinya itu kayak kamu saat ini tuh sedang menunggu, berharap akan kebahagiaan datang. Tetapi sepertinya itu kayak semakin kamu menunggu, semakin kamu berharap kebahagiaan tersebut kok nggak kunjung-kunjung datang gitu. Ya, itu namanya sebuah pemberontakan diri. Cuman sih di sini apa yang kamu lakukan saat ini, apa yang kamu tunjukkan ke dia selama ini itu semuanya sudah bener kok gitu. Jadi ya tinggal menunggu waktu aja sampai bener-bener orang ini tuh bisa membawa dampak perubahan yang cukup besar. Terus di sini juga ada kartu King of Wands gitu. King of Wands tuh ya memang sih di saat terkadang kamu butuh dia, dia nggak pernah ada buat kamu gitu. Cuman kamu jangan pernah merasa sendiri gitu, karena kamu masih memiliki Tuhan yang selalu melindungi kamu dan selalu gitu ya, dalam artian tuh setia mendengar doa-doa dari kamu. Dan di sini apabila kamu sedang berada di posisi yang benar-benar kayak kesepian gitu, ya kamu mencoba berdoa sama Tuhan, meminta biar hati kamu diberikan sebuah ketenangan. Terus ada kartu Ace of Swords gitu. Ace of Swords di sini adalah walaupun kamu dalam artian tuh sudah merasa bahwa hati kamu sudah hancur, tercabik-cabik, walaupun kamu kayak sudah dalam artian tuh kayak aku udah kebal nih gitu, merasa sudah sering disakitin gitu. Cuman di sini ada sisi hal positif yang kamu dapatkan. Kamu nantinya tuh akan menjadi pribadi yang bakalan lebih kuat lagi. Terus juga di sini ada kartu The Devil gitu. Terkadang ya ada ya dalam artian tuh bisikan-bisikan setan yang mengganggu, yang kayak seolah di dalam pikiran kita ini kayak teracuni. Nih orang udah nggak bener nih, udah deh tinggalkan aja gitu. Nih orang udah apa nih gitu, udah nggak layak deh kamu perjuangkan gitu. Terkadang adalah bisikan-bisikan seperti itu. Cuman sih Clarissa tekankan buat kamu harus bisa mengubah mindset pemikiran yang seperti itu. Oke, aku percaya walaupun saat ini gitu aku belum bisa bahagia, walaupun dia belum bisa membahagiakan dan hanya nyakitin aku gitu, tapi suatu saat gitu saya yakin bahwa kamu bisa bertekuk lutut sama aku. Dan dalam artian tuh kayak dia nggak bisa lepas dari kamu. Karena apa gitu ya, nggak semudah itu loh mencari seseorang yang seperti kamu gitu. Terus di sini juga ada kartu Four of Pentacle gitu. Artinya tuh apa ya, bisa dibilang untuk saat ini gitu kamu hanya menggunakan hati kamu dalam mencintai dia, walaupun hati kamu saat ini sudah hancur gitu. Tetapi yang kayak dalam artian tuh di sini hati kamu ini kayak masih bener-bener ada untuk dia, masih selalu berharap untuk dia, walaupun terkadang gitu ya dia yang kamu harapkan nggak selalu sejalan dengan pemikiran kamu. Tapi Clarissa percaya bahwa nanti apabila waktunya sudah tiba gitu, kebahagiaan hati kamu akan merasa berbunga-bunga, akan datang menjemput kamu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk kartu yang terakhir. Oke, di sini ada kartu Spread Your Wings, kemudian ada kartu Angel Therapy, dan di sini juga ada kartu Patience, ada kartu Counselor, kemudian ada kartu Courage. Oke. Di sini spread your wings gitu. Spread your wings di sini menggambarkan tentang apa yang harus kamu lakukan saat ini. Apa gitu? Yaitu kamu harus bisa membebaskan diri kamu dari pikiran-pikiran rasa sakit hati yang kamu rasakan saat ini. Seperti apa ya, kamu bisa dalam artian tuh kayak berusaha melupakan gitu. Bukan melupakan sih, tetapi yang kayak gini loh, menyingkirkan segala sesuatu hal yang menjadi kesulitan di dalam diri kamu. Dengan cara apa? Banyak hal gitu. Misal kamu suka dengan aktivitas ini, lakukan apabila hal tersebut bisa membawa dampak yang positif di dalam diri kamu. Terus di sini juga ada kartu Angel Therapy. Ya, hiburan adalah salah satu cara yang terbaik untuk kamu rasakan saat ini gitu. Ya hiburan apa? Ya banyak gitu. Kamu mungkin apabila kamu menonton TV, salah satu hiburan yang membuat hati kamu kayak dalam artian tuh kayak bisa melupakan segala kejenuhan, ya lakukan, nggak masalah gitu. Asalkan jangan pernah terpaku memikirkan hal yang sudah-sudah, dalam artian ya kamu sudah tahu dia menyakiti kamu, ya, kamu kepikiran terus nih, jangan gitu. Buat aja happy gitu, pasti dia nanti tanpa kamu harapkan dia pasti bakalan datang sendiri gitu. Terus juga di sini ada kartu Patience gitu. Kartu Patience tuh yang artinya ya mungkin tuh apabila kamu sudah melakukan yang terbaik tapi kayak masih belum ada dampak perubahan gitu, ya coba gitu.
Coba kamu berdiam diri. Mungkin dengan berdiam bisa menggerakkan hati dia untuk tanya gitu, kamu kenapa? Yang biasanya kamu memberikan, aku komunikasi secara rutin tapi kok sekarang tidak. Disitulah kamu nantinya keluarkan segala unek-unek dan keluh kesah kamu yang ada di dalam hati kamu sama dia. Biar apa? Biar dia hatinya tergugah, biar dari dia ada introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Terus juga di sini ada kartu konselor gitu. Kartu konselor tuh artinya tuh apa sih gitu. Saya yakin bahwa kamu dalam artian serapu-rapunya kamu, tetapi kamu masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Jadi kamu jangan pernah merasa rapuh atau merasa dalam artian tuh merasa lemah hanya gara-gara cinta, karena kamu masih memiliki kekuatan untuk membangkitkan segala gairah kamu. Jadi buat kamu sih dalam artian nggak boleh ya terlalu dalam artian tuh galau karena cinta. Ya memang sih setiap orang memiliki problem masing-masing gitu. Setiap orang memiliki dosis masing-masing. Misal dia disakitin seperti ini, dia biasa aja. Misal dia disakitin yang sedikit tapi dia udah peka gitu. Jadi buat kamu harus bisa menyesuaikan diri kamu. Terus juga di sini ada kartu courage gitu. Courage itu artinya ya ada kalanya kita berhenti berambisi. Artinya tuh apa sih? Ya mungkin ambisi kamu ingin selalu memperjuangkan hubungan ini bersama dia, bahkan sampai kebahagiaan. Tapi apabila memang orang yang kamu harapkan sudah tidak sejalan dengan pemikiran kamu dan benar-benar gak bisa dikontrol, ya mungkin melepaskan adalah cara yang terbaik. Tetapi untuk saat ini yang saya lihat di dalam hubungan kamu masih sangat layak untuk diperjuangkan. Jadi buat kamu ya sabar aja dulu. Kalau memang benar-benar sudah gak bisa untuk diperbaiki, ya lakukan langkah atau tindakan sesuai dengan keinginan kamu. Misal kamu ingin melepaskan, ya sudah gitu. Apabila melepaskan ada cara yang terbaik, lakukan, nggak masalah gitu. Karena apa? Ya apabila dianya nggak ada perubahan gitu. Kalau dianya ada perubahan nggak masalah, kamu pertahankan. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak di sini buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading di Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.